Kita semua tahu dengan pasti bahwa merokok bukanlah hal yang baik. Merokok dapat menyebabkan penyakit asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia, disfungsi ereksi atau impoten, dan sebagainya. Lebih jelas lagi, bahkan di setiap bungkus rokok akan terdapat informasi mengenai bahaya merokok itu sendiri. Lantas, bagaimana bisa sebanyak 23,21% masyarakat Indonesia pada tahun 2020 tetap merokok bahkan dengan mengetahui bahaya tersebut? Perasaan tidak nyaman karena keinginan untuk panjang umur namun tetap menjadi seorang perokok aktif dengan mengetahui segala bahaya yang ada di dalamnya. Bagaimana ya menjelaskan fenomena ini? Fenomena tersebut merupakan apa yang psikolog sosial istilahkan dengan disonansi kognitif. Festinger mendeskripsikannya sebagai diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten, yang menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Kemudian Myers dalam bukunya mengistilahkan disonansi kognitif sebagai suatu keadaan tidak menyenangkan yang terjadi ketika kita memperhatikan bahwa sikap dan perilaku kita tidak konsisten. Nah, disonansi kognitif ini lebih simpelnya bisa dianggap sebagai pembenaran akan sesuatu yang keliru, sehingga membuat individu melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Lalu, bagaimana kaitannya disonansi kognitif dan individu merokok seperti yang sudah dibahas pada awal video? Sebenarnya, para perokok pasti mengetahui bahaya rokok bagi kesehatan tubuh. Mereka pasti aware akan bermacam-macam penyakit, seperti kanker paru-paru yang dapat timbul sebagai akibat dari perilaku merokok tersebut. Namun, mereka tetap memilih untuk merokok. Dalam hal ini dapat dilihat ada perilaku tidak konsisten antara elemen kognitif, yaitu mengetahui merokok dapat membahayakan kesehatan, dengan elemen sikap, yaitu tetap memilih untuk merokok pada perokok tersebut. Tentu, hal tersebut menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi para perokok. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan disonansi kognitif dalam kajian ilmu psikologi. Disonansi yang dialami oleh para perokok ini akan mempengaruhi sikap, pemikiran, dan perilaku merokok. Para perokok yang mengalami disonansi akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi disonansi yang dirasakannya demi mencapai konsonansi. Entah itu dengan mengubah sikapnya, dengan melakukan pembenaran atas perilakunya, atau mengubah perilakunya dengan berhenti merokok. Nah, langsung aja nih, bagaimana ya cara menyelesaikan atau setidaknya mengurangi disonansi itu? Pertama, menyalahkan informasi yang berkaitan. Disonansi dapat dikurangi dengan menyalahkan informasi yang terlihat. Misalnya, dalam mengubah sikap, perokok tahu bahwa merokok tidak baik bagi kesehatan, namun perokok tersebut merasa bahwa rokok dapat membantunya untuk berpikir tenang dan fokus dalam mengerjakan suatu hal. Yang kedua, memikirkan kembali bahwa disonansi bukan sesuatu yang penting. Nah, hal ini bisa dilakukan untuk mengubah sikap ya. Contohnya, ada pada perokok yang merasa bahwa kesehatan mental lebih berkontribusi dalam mempengaruhi kesehatan fisik dibandingkan dengan rokok. Yang ketiga, mengubah satu atau lebih elemen yang ada. Elemen kognisi dari disonansi dapat diubah agar dapat sejalan dengan elemen lingkungannya. Nah, dalam mengubah perilaku, seorang perokok tahu bahwa merokok dapat menyebabkan kanker tenggorokan, maka dia akan mengatasi hal ini dengan berhenti merokok. Sedangkan dalam mengubah sikapnya, perokok bisa percaya bahwa merokok tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan dirinya, karena dia tidak pernah sakit selama menjadi perokok. Yang keempat, menambahkan elemen baru. Disonansi dapat diatasi dengan menambah elemen baru di dalam hubungan inkonsisten yang terjadi. Dalam mengubah perilaku, perokok bisa mengkonsumsi permen sebagai pengganti dari rokok sebagai upaya untuk berhenti. Sedangkan dalam mengubah sikapnya, perokok bisa membeli obat-obatan seperti multivitamin untuk mencegah penyakit akibat merokok. Yang kelima, mencari informasi yang mendukung tindakan. Disonansi dapat dikurangi atau diselesaikan dengan mencari informasi yang mendukung tindakan. Perokok bisa mencari berita atau literatur yang berisi informasi bahwa merokok dapat menyebabkan keuntungan atau akan memberikan manfaat untuk mengubah sikapnya, atau bisa juga mencari informasi tentang kesehatan diri atau bahaya merokok untuk mengubah perilakunya. That's it. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian terkait video ini di kolom komentar ya. Thank you for watching this video. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua.